Ruang pengajar distopia. Ruang ini menggambarkan peran pengajar distopia yang merupakan sekolah kedokteran yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Distopia didirikan pada tahun 1851 dengan tujuan untuk mendidik dokter pribumi yang dapat melayani masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Pengajar distopia yang kebanyakan berasal dari Belanda memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan kedokteran kepada mahasiswa pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan bangsawan atau golongan terpelajar. Ruang direktur distopia. Ruang ini memamerkan tentang posisi direktur distopia yang berperan dalam mengatur kebijakan pendidikan di sekolah tersebut. Direktur distopia biasanya berasal dari kalangan Belanda dan bertugas mengawasi jalannya pendidikan kedokteran. Ruang ini memperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh direktur distopia berpengaruh pada kurikulum dan pengajaran di sekolah kedokteran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia medis di Indonesia pada masa itu. Ruang media belajar distopia. Media belajar yang digunakan distopia pada masa itu termasuk buku, alat peraga, dan model-model anatomi tubuh manusia. Ruangan ini menampilkan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh mahasiswa kedokteran, mulai dari buku-buku media klasik hingga alat peraga yang menunjukkan berbagai kondisi medis. Ini juga menunjukkan perkembangan metode pengajaran di distopia yang menggabungkan pengetahuan media barat dengan praktik lokal. Ruang pengobatan tradisional. Sebelum kedokteran modern masuk ke Indonesia, masyarakat sudah memiliki cara-cara pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Di ruang ini, pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis pengobatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, seperti ramuan herbal, tradisional, dan metode penyembuhan lainnya. Pengobatan tradisional ini memiliki peran penting dalam sejarah kesehatan Indonesia dan masih digunakan hingga kini di berbagai daerah. Ruang Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa adalah sebutan untuk distopia yang lebih dikenal dalam sejarah kedokteran Indonesia. Sekolah ini melahirkan banyak dokter pribumi yang kemudian memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Para lulusan distopia seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Wahidin Sodirohosodo tidak hanya berkontribusi di bidang medis, tapi juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ruang ini menggambarkan sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia yang pada masa itu sangat terbatas bagi orang pribumi. Ruang distopia. Ruang ini memberikan gambaran menyeluruh tentang distopia sebagai lembaga pendidikan kedokteran yang penting di masa penjajahan. Di sini, pengunjung dapat melihat tentang kehidupan sehari-hari mahasiswa distopia, termasuk kurikulum, fasilitas pendidikan, serta tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pribumi untuk mendapatkan pendidikan kedokteran yang setara dengan mahasiswa Belanda. Distopia menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi rasial yang ada pada masa itu. Ruang kelulusan distopia. Ruang ini memamerkan sejarah kelulusan mahasiswa distopia dan kontribusi para lulusan dalam dunia medis dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kelulusan dari distopia bukan hanya sekedar pencapaian akademik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Di ruang ini juga dipamerkan berbagai penghargaan dan pengakuan yang diterima oleh para lulusan distopia yang telah memberi dampak besar di bidang kesehatan dan perjuangan nasional. Ruang asrama distopia. Sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa, asrama distopia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Di ruang ini, pengunjung dapat melihat bagaimana kondisi tempat mahasiswa, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan pengajar mereka. Asrama ini juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama, selain sebagai tempat istirahat setelah mengikuti perkuliahan yang padat. Ruang kelas distopia. Ruang ini menggambarkan suasana kelas distopia pada masa itu, lengkap dengan meja, kursi, dan alat peraga yang digunakan dalam proses pengajaran. Di sini, mahasiswa belajar berbagai disiplin ilmu kedokteran, mulai dari anatomi, fisiologi, hingga pengobatan penyakit-penyakit yang umum pada masa itu. Ruang ini memberi pengunjung gambaran tentang bagaimana metode pengajaran kedokteran modern pertama kali diperkenalkan di Indonesia.
Ruang Indonesia Kaya. Ruang ini memamerkan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, flora, dan fauna yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat. Di ruang ini, pengunjung dapat belajar tentang kekayaan alam Indonesia yang mendukung kehidupan serta peran pentingnya dalam ekonomi dan kebudayaan negara. Ruang ekspedisi rempah bangsa Eropa. Pada abad ke-16 dan 17, bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar internasional. Ruang ini menggambarkan bagaimana ekspedisi rempah ini berdampak pada sejarah Indonesia, membawa penjajahan dan perubahan sosial yang besar. Ini juga menceritakan tentang sejarah perdagangan rempah-rempah yang menjadi salah satu alasan utama penjajahan kolonial. Ruang gemuruh perlawanan lokal. Ruang ini menampilkan berbagai perlawanan lokal terhadap penjajahan kolonial Belanda. Ini mencakup perlawanan yang dilakukan oleh berbagai suku dan kerajaan Indonesia, baik secara militer maupun non-militer. Perlawanan ini menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Di ruang ini, pengunjung dapat melihat bagaimana semangat perjuangan rakyat Indonesia mengalir dalam sejarah dalam bangsa yang gigih melawan penjajah. Dari sekolah mana? Tiga, SMA ya? SMP. Aku berlutut tidak akan. Wait. Get up.